Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Jo. Kisah tragis yang menyedihkan ini terjadi pada tahun 2021 di Wedoro Sukun, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Dira Fani Anjani yang pada saat ini berusia 20 tahun adalah seorang mahasiswa keperawatan semester awal di sebuah universitas yang berlokasi di Surabaya. Sedangkan adiknya yang bernama Dea Clara yang berusia 14 tahun adalah seorang siswa di sebuah madrasah. Mereka berdua adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Ismanto dan Rianti. Ismanto yang merupakan kepala keluarga adalah seorang buruh pabrik di sebuah pabrik di Sidoarjo. Sedangkan istrinya, Rianti, menjalankan usaha kedai kopi. Dan mereka berdua bergantian menjaga warung kopi tersebut. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana namun penuh dengan suasana harmonis. Dira dan Dea ini termasuk anak yang baik dan sopan. Dengan kata lain, mereka adalah remaja yang tidak memiliki masalah. Selain itu, mereka taat menjalankan ibadah mereka. Dira ini pagi harinya sibuk dengan kuliah. Namun pada sore harinya, dia masih menyempatkan diri untuk mengajar ngaji di salah satu taman pendidikan Al-Quran. Keluarga mereka pun sangat aktif dalam kegiatan yang diadakan di masyarakat, seperti kerja bakti yang diadakan oleh kampung mereka. Nah, baik Dira maupun Dea, mereka selalu aktif ikut dalam acara tersebut. Kedua kakak beradik ini bisa dikatakan sangat pandai mengaji, karena mereka berdua merupakan lulusan TPQ Al-Qodisa di desa setempat. Menurut pengakuan salah satu guru di sana yang bernama Farida, dia menceritakan bahwa kedua anak ini sangat pandai. Bahkan Dea pada saat kelas 2 SD sudah lulus TPQ Al-Qodisa, tempat di mana dia belajar Al-Quran. Sedangkan Dira merupakan calon guru ngaji di TPQ Al-Qodisa tersebut. Nah, perlu kalian ketahui, kurang beberapa saat lagi, Dira akan mengikuti ujian untuk menjadi guru ngaji. Dira ini memang anak yang sangat rajin dan pandai mengaji. Selain itu, dia juga anak yang ramah dan ceria. Selama bersekolah di Madrasah Aliyah Darul Ulum Waru, banyak teman-temannya yang suka bergaul dengan dia. Pada hari Senin tanggal 6 September 2021 jam 10 malam, Rianti yang baru saja pulang dari menjaga warung kopi mendapati pintu rumahnya terbuka dan rumahnya dalam kondisi gelap gulita. Pada saat yang sama, mobil Daihatsu Sigra milik keluarga mereka juga ditemukan hilang dari garasinya. Saat itu, Rianti menanyakan kepada Mustafa tetangga dekatnya mengenai siapa yang membawa mobilnya. Mustafa pun menjawab tidak tahu. Tapi Mustafa melihat mobil itu keluar dari rumah. Mustafa menyangka mobil itu dibawa oleh Dira. Rianti kemudian mencoba untuk menghubungi ponselnya Dira. Namun ponselnya waktu itu tidak aktif. Merasa ada yang tidak beres, Rianti pun segera masuk ke dalam rumahnya. Begitu masuk, Rianti kaget melihat tetesan darah dari ruang tamu hingga sumur yang terletak di belakang rumah. Melihat situasi tersebut, Rianti pun menjadi panik. Dia lalu menghubungi Ismanto, suaminya yang saat itu sedang menjaga warung kopi. Mendapat laporan tersebut, Ismanto pun segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Ismanto bertanya-tanya kepada istrinya siapa yang membawa mobil mereka dan di mana kedua anak mereka. Istrinya tidak bisa menjawab karena dia juga kebingungan. Ismanto lalu memutuskan untuk mengecek GPS mobilnya melalui ponselnya. Tapi tidak diketemukan tanda-tanda keberadaan mobil tersebut. Malam pun semakin larut hingga jam menunjukkan pukul 1 malam. Kedua pasangan suami istri itu pun baru menyadari ketika mereka melihat sumur yang terletak di belakang rumah mereka. Di dalam sumur terdapat helm dan spray yang menutupi sumur tersebut. Dan pada saat digeser, mereka baru menyadari kalau kedua anak mereka berada di dalam sumur yang kedalamannya sekitar 5 meter. Dalam keadaan sedih dan syok, Ismanto dan istrinya menelpon saluran darurat. Mereka meminta polisi segera datang ke rumah mereka. Dan kakak beradik tersebut berhasil dievakuasi setelah air sumurnya dikuras. Lalu, mereka pun dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Asal kalian tahu, usaha evakuasi ini berjalan cukup lama, mulai dari jam 3 pagi hingga selesai yaitu sekitar jam 5 subuh. Awalnya,
polisi sempat menduga kalau ini adalah kasus perampokan yang terkait dengan kekerasan, karena begitu banyak barang-barang berharga milik korban termasuk mobil yang hilang. Dan setelah dilacak oleh polisi, mobil Ismanto dan Rianti diketahui berada di radius 7 km dari lokasi awal. Tepatnya, berada di wilayah Tambak Rejo. Mobil tersebut rupanya terletak di pinggir jalan yang berada di area persawahan. Lewat investigasi mobil tersebut, polisi berhasil melacak keberadaan pelaku yang tidak taunya berada di salah satu penginapan di Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Polisi segera bergerak cepat dan meluncur ke lokasi. Kurang dari 12 jam sejak Ismanto menelpon saluran darurat, polisi berhasil menangkap pelakunya yang bernama Heru Erwanto yang berusia 26 tahun. Heru merupakan warga Pelosok Klaten, Kediri, Jawa Timur. Dia ini merupakan seorang driver online. Saat penangkapan, Heru terpaksa ditembak di bagian kakinya karena dia berusaha melarikan diri pada saat itu. Perlu diketahui, Heru ini merupakan mantan karyawan warung kopi milik orang tuanya Dea dan Dira. Dan sejak Heru bekerja di warung tersebut, dia menyimpan perasaan terhadap Dira. Heru sempat menyatakan cintanya, namun dia ditolak oleh Dira. Nah, setelah dia keluar dari pekerjaannya di warung kopi tersebut, dia tetap saja mengharapkan Dira. Awalnya Heru hanya menanti Dira di dekat warung kopi yang biasanya suka didatangi Dira. Namun pada suatu malam, Heru bertekad untuk menyatakan cintanya sekali lagi terhadap Dira. Lagi-lagi, Heru menanti kehadiran Dira di depan warung kopi. Namun Dira yang ditunggu tidak kunjung datang. Akhirnya, Heru pun memutuskan untuk ke rumah Dira. Saat itu, hanya Dira dan Dea yang berada di rumah tersebut. Pertemuan Heru dan Dira di luar rumah berakhir dengan pertengkaran, ketika Dira menolak untuk menerima Heru sebagai pacarnya. Heru yang sulit menerima kenyataan terus menutup mulut Dira dan menyeretnya masuk ke dalam rumah. Dira berusaha memberontak dan mencoba melepaskan genggaman tangan Heru, namun Heru tidak mau melepaskannya. Dan itu membuat Dira menjadi panik dan terus berusaha melepaskan dirinya dari Heru. Karena jengkel, Heru pun membentak agar Dira diam. Namun, suara keributan itu pun terdengar oleh Dea, adiknya Dira. Dea yang melihat tangan kakaknya ditarik oleh Heru, langsung mendatangi dan berusaha menolong dengan memukul Heru agar melepaskan kakaknya. Upaya itu tak membuahkan hasil. Dea lalu berlari ke dapur. Dia pun datang dengan membawa pisau untuk menakuti Heru agar menjauh dari kakaknya. Melihat itu, Heru langsung mengejar Dea dan berusaha merebut pisau dari tangannya Dea. Mereka sempat tarik-menarik pisau dapur kecil yang dibawa oleh Dea. Namun, apa daya tenaga seorang gadis kecil yang baru berusia 14 tahun. Dengan mudah, pisau itu pun berhasil direbut oleh Heru. Heru langsung menikam dan menyayat lehernya Dea. Dea pun tersungkur. Darah bercucuran dari lehernya yang tersayat pisau dapur. Melihat adiknya diperlakukan seperti itu, Dira pun berteriak histeris. Dan itu semakin membuat Heru menjadi panik. Namun, dengan cepat pelaku membekap Dira dan saat itulah Dira dicekik hingga tewas. Tak sampai di situ, Heru lalu menyeret kedua korban ke arah sumur yang terletak di belakang rumah. Dia lalu mengikat kedua kaki korban dengan tali dan batu agar tubuh Dira dan Dea tidak mengapung. Heru menenggelamkan kakak beradik itu ke dalam sumur agar kejahatannya tidak diketahui. Setelah melakukan kejahatannya, Heru pun segera kabur dari rumah korban. Namun 4 jam kemudian, Heru kembali lagi ke rumah Dira dengan tujuan mengambil dompet, 5 HP, serta laptop dan membawa kabur mobil milik orang tuanya Dira. Setelah itu, untuk menghilangkan jejaknya, Heru dengan sengaja meninggalkan mobil di area persawahan. Saat ditangkap dan diinterogasi di Polresta Sidoarjo, pelaku Heru Erwanto mengaku menyesal atas perbuatannya yang telah menghabisi 2 nyawa tersebut. Adapun motif dari pelaku adalah sakit hati karena mendapatkan penolakan cinta dari Dira. Dia mengaku datang untuk menemui Dira, menjelaskan isi hatinya sekaligus mengklarifikasi permasalahan yang ada. Tapi karena ditolak, terjadilah pertengkaran tersebut, sampai berujung pembunuhan terhadap 2 kakak adik di rumah korban. Kasus pembunuhan ini pun digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Akibat perbuatannya, Heru terancam hukuman berlapis,
termasuk pasal 338, pasal 365 ayat 3 KUHP, dan pasal 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, yaitu mobil milik orang tua Dira yang dibawa kabur oleh Heru, 5 ponsel, pisau yang dipakai untuk menghabisi Dea, beberapa pakaian, helm, dan sejumlah barang bukti lainnya. Hakim menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Heru tergolong sadis, membunuh dan kemudian memasukkan kedua korban ke dalam sumur. Bahkan, korban diberi pemberat agar tidak tampak dari permukaan sumur. Akibat perbuatan Heru, orang tua korban kehilangan 2 anak sekaligus. Mereka tidak memiliki keturunan lagi. Karena banyaknya pertimbangan yang memberatkan itulah, hakim sepakat memberikan hukuman maksimal kepada Heru, yaitu dipenjara seumur hidup. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Saya mau bicara saya rebut pisaunya, lalu terus saya tarik-tarikan pisau, terus kena leher adiknya. Terus yang korban kedua bagaimana? Saya kan teriak-teriak, terus saya bungkam itu mulutnya, terus itu helmnya. Saudara menyesal nggak dengan apa yang saudara lakukan? Iya Pak, menyesal Pak.